Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di hari yang baru ini yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kiranya kami untuk mensyukuri setiap hikmat napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang satu hari ini pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang maju ini, manusia sering sekali tidak dapat menggunakan media sosial dengan baik. Dia berpikir bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah baik, padahal sudah melakukan tindakan yang jahat. Dia menggunakan media sosial itu hanya untuk memuaskan hati dan pikirannya, padahal sudah menyalahgunakan IT itu. Akibatnya harus masuk ke ranah hukum dan menjadi viral secara negatif. Karena kerakusan, seorang tidak ada lagi memiliki rasa malu untuk meminta, bahkan untuk mengambil untuk dirinya sendiri. Akhirnya melakukan tindakan korupsi, mengambil yang bukan haknya, dan pada akhirnya masuk penjara, dan semua hartanya harus disita. Dengan hati dan sikap yang demikian itu, manusia hanya untuk memikirkan dirinya sendiri sudah diberikan kepadanya, namun selalu merasa kurang dan kurang, karena hanya untuk dirinya sendiri, untuk kebenarannya, tanpa memikirkan orang lain. Berbeda dengan Raja Salomo, dia dapat bertindak dengan kerendahan hati. Dia mengenal dirinya di hadapan Allah. Allah telah memilih dia di antara semua anak-anak Daud untuk menggantikan ayahnya memimpin umat Israel, bangsa yang besar itu. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Lalu di Gibeon, Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpinya serta berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kesempatan itu tidak dipakai oleh Salomo untuk meminta demi kepentingan dirinya sendiri, namun untuk kepentingan umat Israel. Karena dia adalah seorang raja, dia meminta kepada Tuhan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan sangat senang atas permintaan Salomo itu. Maka Tuhan memberikan dia hikmat dan pengertian, kekayaan dan kemuliaan. Hati yang penuh hikmat dan pengertian, itulah yang memampukan kita untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan. Hati yang penuh hikmat, hati yang penuh pengertian, supaya kita dapat membawa sukacita terhadap orang di sekitar kita, dan Tuhan juga akan menambahkan kekayaan dan kemuliaan kepada kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita sedang mengalami suatu perkara, ketika kita sedang diperhadapkan ke dalam suatu persoalan hidup, marilah kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk menyelesaikannya dan memberikan keputusan yang baik dalam setiap perkara ataupun keputusan yang sedang kita tangani. Biarlah roh Tuhan kiranya selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya, dan hikmat yang daripada Tuhan kiranya selalu Ia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kiranya Tuhan yang memberi hati yang penuh hikmat
yang penuh pengertian kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Sehingga apapun Tuhan kehidupan yang sedang kami jalani, aktivitas kami, biarlah setiap keputusan yang hendak kami ambil dan kami jalani selalu bersandar kepadamu dan selalu memohon hikmat yang daripadamu, sehingga kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dari setiap keputusan yang kami berikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang satu hari ini, biar Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.